Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, umat manusia seluruh dunia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Selamat Hari Raya Idul Adha ya, mohon maaf lahir batin. Kita barusan selesai ya memotong hewan kurban, dan juga mungkin sebagian sudah merasakan daging atau bahkan tulang-tulangnya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan kurban ya, khususnya tentang hewan atau daging hewan kurban ya, karena selama ini ada rumor ya, kambing menjadi sepertinya ya kelas 2 dibandingkan dengan sapi ya, jadi menjadi favorit. Mungkin ini juga disebabkan karena banyak yang rumor bahwa daging kambing itu jelek ya. Yang paling terkenal adalah daging kambing itu bisa menyebabkan darah tinggi, dan dia juga lebih buruk karena dia bisa menyebabkan gangguan lemak darah atau ya katakanlah gangguan kolesterol. Apakah ini benar? Saya telah berusaha mencari informasi dan kali ini saya akan berbagi ya informasi tersebut. Jadi memang saya coba cari, tidak ada paper baru yang mengkaitkan ya daging kambing atau goat ya itu dengan hypertension. Saya mendapatkan ini dari jurnal tahun 2014, jadi 10 tahun yang lalu, dari peneliti Katsunori Sunagawa dan kawan-kawan, peneliti Jepang dari Ryukyus University. Nah, rupanya menurut peneliti ini, isu ini, rumor ini juga berkembang di Jepang, karena kambing itu sebenarnya mulai populer, mulai ngetop itu dan ya dari tahun saat Perang Dunia Kedua ya, 1945 lah ya, sekitar itu, karena ya dia yang paling tersedia pada saat itu di Jepang dan sebagainya. Jadi rumor tentang kaitan dengan hipertensi ini terjadi di Okinawa ya, walaupun tadinya banyak orang makan itu, kemudian setelah Jepang mengalami kestabilan ekonomi dan daging-daging lain itu mulai tersedia dengan mudah, maka muncul cerita bahwa daging kambing meningkatkan hipertensi ya. Akhirnya ya dihindari, orang banyak menghindari itu dan percaya itu. Padahal menurut ya kelompok peneliti ini tidak ada bukti ilmiah ya. Bahkan peneliti ini mengutip dari penelitian menyebutkan bahwa daging kambing itu mengandung senyawa-senyawa yang bagus ya. Di antara juga bersifat antihipertensif ya, seperti taurin, karnitin dan iosin ya. Taurin itu berfungsi untuk membantu ya pertumbuhan saraf, dan juga dia bagus ya untuk orang-orang yang mengalami gagal jantung karena bisa menurunkan tekanan darah dan mengkalemkan, meredakan, membuat rileks ya, menenangkan sistem saraf ya. Kalau karnitin itu sudah cukup terkenal, dia membantu pembakaran lemak, dan iosin ya, iosin juga terkait dengan saraf ya. Berdasarkan hal itu, maka peneliti ini ingin mencoba apakah benar ya, cari bukti ilmiah benar atau tidak. Dia mencobakannya di tikus. Jadi tikus yang dia lakukan, yang dikontrol, tikus yang normal itu dikasih daging 20% daging ayam, yang kemudian ada kelompok tikus yang ngasih 20% daging kambing, terus ditambah lagi kelompok yang ketiga 20% daging kambing plus garam ya, garam NaCl. Terus satu lagi kelompok daging kambing yang dikasih bumbu yang biasa digunakan di Okinawa ya, ada tanaman tertentu ditambahkan. Dan setelah penelitian ternyata kontrol ya, yang daging yang kambing tanpa garam tadi itu setelah 15 hari, nah ini tekanan sampai selesai penelitian tekanan darah sama, jadi kambing tidak lebih buruk dari ayam. Tetapi daging kambing yang ditambah garam di kelompok tikus, nah itu naik tekanan darahnya. Nah kemudian yang tadi yang dikasih bumbu tanaman ditambah garam naik juga. Jadi mulai curiga nih peneliti, jangan-jangan
bukan daging kambingnya tapi garam yang ditambahkannya yang konsentrasi tinggi itu yang menyebabkan tekanan darah itu naik. Kemudian diklarifikasi dengan penelitian selanjutnya yang tadinya daging ya dengan garam, daging kambing dengan garam tadi dikurangkan kadarnya dibandingkan dengan awal. Jadi ternyata benar begitu diturunkan kadar garamnya normal lagi. Artinya dia berkesimpulan bukan dagingnya loh, bumbunya, garamnya terutama yang menyebabkan kambing ini berpotensi meningkatkan darah tinggi. Jelas ya, walaupun ini in vitro tapi ini yang sepanjang yang saya temukan satu-satunya bukti paper yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan daging kambing itu dengan darah tinggi, tapi bumbu yang banyak garam itulah yang menyebabkan dia darah tinggi. Saya juga mendapatkan informasi dari sebuah bab buku ya, dari bab buku ini yang ditulis oleh Melody Arpui ya dan Amit Kumar Singh, ini baru publikasi tahun 2021. Peneliti ini menyatukan tabel ya yang berisi komposisi daging kambing yang sudah diolah yang dibandingkan dengan daging sapi, kemudian juga ayam, kemudian babi dan wedus gimbal atau lem ya. Nah ini kita bisa lihat yang luar biasa sebenarnya kalorinya paling rendah loh daging itu. Lemaknya juga demikian ya. Kalau misalnya sapi itu 7,9 ya, kambing itu cuma 2,8 ya. Ya kemudian bahkan di wedus gimbal itu tinggi sekali 8,1. Kemudian lemak jenuh yang sering dihubungkan dengan stroke ya, dan sebagainya. Berapa coba di daging kambing? 0,79. Sedangkan pada sapi itu 3. Bayangin berapa kali lipat? Hampir 5 kali lipat di sapi. Kolesterol nih yang jadi momok semua orang. Di dalam sapi 73,4. Sedangkan di daging kambing itu cuma 63,8. Ya. Nah proteinnya ya ingat ya, daging itu sumber protein yang baik karena kualitas proteinnya yang tinggi dan ini juga selisihnya tidak banyak. Memang kalah dibandingkan sapi 25 gram ya per 85 gram, tetapi kambing 23. Nah sekarang kandungan zat besi, ini mereka ini dari heme ya, besinya dalam bentuk heme, jadi mudah sekali diserap oleh tubuh ya. Kalau kita lihat di sapi itu 2,9 mg, di kambing 3,2 gram. Jadi dari data ini, dari data 2 paper ini kita tahu sebenarnya kambing lebih baik guys, lebih baik ya. Jangan, bukan kambingnya yang menyiapkan darah tapi bumbunya ya. Kalau dari sisi kandungan tadi lemaknya kualitasnya lebih rendah dibandingkan ya dengan sapi. Jadi gimana? Marilah kita mulai makan kambing ya. Jangan dijadikan di kelas 2 ya. Dan kita lihat lebih mudah orang pelihara kambing sehingga ketersediaan daging kambing ini melimpah ya, bisa kita dapatkan di mana-mana. Ya, saya kira itu. Semoga ini bermanfaat dan ayo kembali kita makan kambingnya. Jadi yang kemarin dapat kambing makan saja. Bukan kambingnya tapi garamnya yang kebanyakan yang membuat hipertensi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.